إن الله وملائكته يصلون على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya muliakan para remaja sekalian, baik putra maupun putri, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam rangka muzakarah yang rutin kita adakan setiap malam Selasa. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas hadir kita di sini, mudah-mudahan langkah-langkah kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita muzakarah, mari sama-sama kita awali dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah yang pahalanya kita niakan untuk arwah orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus almarhum Amapullah Ki Haji Muhammad Matian, almarhum Ki Haji Hasan Basri bin Abdul Hanan, almarhum Haji Jamaluddin bin Haji Muhammad Teman, almarhum Haji Sadri bin Haji Anwar, almarhumah Haji Nasrah binti Haji Tean, almarhumah Haji Siti Runjana bin Haji Asmat, summa ilarohi mu'alif hazal kitab, dan seluruh para alim ulama, wabil khusus masyayikhina Nirboyo Kediri, usulim wa qurihim, annallaha yataghashahum birahmah wa yuskinul jannah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Fa in waradatin najasatu alaihi tanajjasa bimulaqatiha. Itu ya. Artinya fa in waradat, maka jika sampai an-najasatu najis atau datang dah ya. Jadi itu najisnya yang datang, bukannya air yang datang pada najis, tapi najisnya yang datang gitu. Fa in waradat, maka jika datang an-najasatu najis alaihi atasnya air yang kurang dari dua kulah. Kemarin saya udah jelasin tuh, yang namanya ukuran 2 kulah minimal banget kalau kita bikin kolam itu ukuran 50 cm persegi ya.
Ingat tuh, 50 cm persegi, jadi itu panjang 50 cm, lebar 50, dalam 50. Ya, itu udah ada ukuran dua kulah. Nah sekarang kalau dunal kulata ini, kalau airnya itu kurang 2 kulah, di bawah 2 kulah, yang sering kita jumpai di toilet tuh, kadang-kadang kita di rest area, ya kan? Kadang tuh mini sekali tuh ukurannya, cuma ember cat doang kadang-kadang. Itu tingginya kadang juga ada ember yang tingginya cuma sejengkal doang, ya kan? Tuh kalau kita nongkrong, kita buang air kecil, nyiprat tuh, gitu. Makanya itu kadang-kadang kalau saya kocokin dulu tuh air. Kalau kita yang ihtiyat gitu ya, yang hati-hati dalam ibadah perlu ihtiyat kita, jangan ceroboh, harus hati-hati. Sekiranya itu kurang 2 kulah, nah kemudian kok najisnya yang datang ke air tadi, maka bagaimana hukumnya? Tanajjasa, maka najislah air tersebut. Tuh. Jawab dari in waradatil najasatu alai tanajjasa. Jadi kalau memang airnya yang datang ke najis yang datang ke air yang kurang 2 kulah. Ini kan kurang 2 kulah nih. Kurang kan 2 kulah? Kurang ini gini. Andai kata misal tangan kita nih jempol kita misal kena najis, ya celepin gitu tuh. Maka katanya tanajjasa, maka air yang ukuran seperti ini segini maka menjadi najis. Gitu. Harusnya kalau kurang 2 kulah baris tidak ada perubahan, itu tidak ada perubahan sifat-sifatnya, warnanya masih tetap warna air jernih, ya, baunya masih nggak ada baunya apa-apa, rasanya memang tawar, gitu, ya. Tuh, jadi kalau misal kurang 2 kulah, andai kata najisnya yang warid, najis yang datang pada air, maka airnya akan menjadi najis. Bimulaqatiha, sebab bertemunya najis. Tuh, akibat daripada najisnya itu datang ke air yang kurang 2 kulah, maka otomatis air yang bertemu dengan najis tadi juga akan menjadi najis. Gitu. Dah, selesai. Sekarang walau toharo inaan, artinya walau toharo, dan andai kata seseorang mensucikan. Walau toharo, dan andai kata seseorang mensucikan inaan, sebuah wadah. Wadah apa aja dah pokoknya, ina, ya wadah air. Adaro, maka dia memutar-mutarkan. Adaro, kalau daro itu fiilnya fiil yang lazim, tidak ada maf'ul bihnya, tapi dengan ditambahkan hamzah, ya, menjadi adaro. Jadi memutar-mutar. Kalau daro cuma mutar gitu. Tapi kalau adaro memutar-mutarkan artinya. Tuh. Saya ulang ya. Walau toharo, dan andai kata seseorang mensucikan inaan, akan sebuah wadah. Ada
atas sekelilingnya wadah, ala hawafihi atas sekelilingnya wadah, ba'da izalati jirmin najasati setelah menghilangkan bentuknya najis, ba'da izalati jirmin najasati setelah menghilangkan bentuknya najis, minhu dari wadah tersebut, ay minal ina, hunya kembali pada kalimat ina atau wadah, minhu dari wadah tersebut. Ada ember, contoh tadi ini ember nih ya, karena kotoran, ini ember nih dalamnya kena kotoran. Nah kalau pengen mensucikannya cukup tuh, cukup kita ambil air, kita puterin tuh airnya tuh gitu tuh ya, kita kocakin dah, kita kocakin ya, udah tuang aja airnya. Tapi kalau memang bentuknya najis, terlebih dahulu dihilangkan dulu. Andai kata misal ada kotoran ayam atau kotoran yang najis dah, kita ulangin itu ba'da izalatin najasah, setelah menghilangkan jirim. Jirim itu bentuk. Kalau bentuknya udah hilang, baru kita apa itu, tuangin air, kitanya udah kocak-kocakin, buang airnya gitu. Yang penting apa? Yang penting jirimnya atau bentuknya najis sudah hilang. Fa'illam yazalil jirmu, sekarang katanya fa'illam yazal, maka jika tidak hilang, fa'illam yazal, kalau yazalu senantiasa, pakainya nih zala yazulu gitu ya, bukan zala yazalu. Ini kalau sepintas sama ini kalimatnya. Kalau zala yazulu hilang artinya, kalau zala yazalu senantiasa, itu beda tuh. Bacanya tuh lam yazul. Ini kagak ada harokatnya ini kitab. Kalau kita salah baca salah arti. Zala yazulu, kalau zala yazalu itu senantiasa ya. Kalau zala yazulu artinya hilang. Satu harokat salah, arti pun berbeda. Artinya fa'illam yazul, maka fa'illam yazulil girma, asal itu lamnya mati, asal lam itu sukun, fa'illam yazul, karena bertemu dengan yang namanya alif lam susah bacanya. Maka ada satu kaidah, as-sakinu idza hurika bil kasri. Tuh. Ada kaidah bahasa Arab, huruf yang mati itu kalau pengen diharokatin, harokatnya kasroh, bacanya fa'illam yazulil girma gitu. Tapi kalau tidak ada huruf yang mati sesudahnya, boleh kita baca fa'illam yazul. Tapi kalau ada alif lam itu al girma, susah bacanya, sukun ketemu sukun, bagaimana bacanya itu? Coba baca dah, fa'illam yazul, susah bacanya. Nah maka satu kaidah, as-sakin idza hurika bil kasri, huruf yang bersukun kalau pengen diharokatin, harokatnya kasro, jadinya fa'illam yazulil gitu ya. Fa'illam yazulil jirma, maka jika ya lam yazul tidaklah hilang, al jirmu, maaf ya, al jirmu jadi fa'il. Al jirmu bentuknya najis, tanajjasa maka menjadi najis, al ma'u air, listiqrarihi karena tetapnya air, ma'an najasati bersama najis,
fil ina'i di dalam wadah. Sekarang begini, ini ember masih ada kotorannya, masih ada bentuknya. Misal ada kotoran ayam masuk ke ember, masih ada bentuknya. Mentaroin apa tuh? Air aja di dalamnya, belum dihilangin bentuk najisnya. Biar paham nih ya, ini gara-gara najis doang bahaya ini ya. Nih ember nih, dalamnya ada kotoran, kotoran cicak, kotoran manusia, kotoran hewan misal masuk ke ember. Kalau pengen kita cuci embernya, hilangin dulu tuh bentuk najisnya. Kalau belum hilang, tuh katanya fa'ilam yazulil jirmu, kalau bentuk najisnya belum hilang, tanajjasa al-ma'u listiktori ma'an najasati fihi katanya. Maka itu air akan menjadi najis. Karena apa? Karena tetapnya air bersama najis di dalam wadah tadi. Itu beda dengan yang tadi. Kalau kita ngerti, ada ilmunya, hilangin dulu tuh kotorannya. Apa pakai tisu ya? Pokoknya pakai sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Baru tuangin air tuh, kocakin aja udah, buang airnya, aman. Ini masih ada bentuk apanya? Masih ada bentuk ininya kotorannya, tuangin aja air, diputer-puter, dibuang, najis semua. Itu ya. Yang ngerti ya, khawatir nanti kagak tahu tata caranya, ya semuanya akan rusak ibadah kita cuma gara-gara najis. Ammal ma'ul kathiru adapun air yang banyak. Arti banyak itu lebih dari 2 kula. Sekarang nih, kalau tadi kan ma'ul qalil, kalau tadi air sedikit kurang 2 kula. Nah sekarang wa ammal ma'ul kathiru adapun air yang banyak, fala farqa maka tidak ada perbedaan. Fala farqa maka tidak ada perbedaan fihi di dalamnya, di dalam air yang banyak tadi tidak ada perbedaan baina kaunihi di antara adanya air yang banyak itu, hi-nya ya kan baina kaunihi. Ini kalau kita belajar namanya ada domir, ya ada sim domir di sini. Domir kembali pada kalimat sebelumnya. Kebetulan domirnya domir yang mufrad muzakkar, ya kembali pada kalimat ma'ul katsir, ya baina kaunihi di antara adanya air yang banyak itu waridan datang, waridan datang alal mahallil mutanajjisi atas tempat yang terkena najis, alal mahallil mutanajjisi atas tempat yang terkena najis, aula ataupun tidak, aula ataupun tidak. Artinya begini nih maksudnya nih, jadi kalau airnya lebih 2 kula, ibarat nih air 2 kula nih, ibarat dah, contohin aja. Ini kula lebih 2 kula nih air misal. Nah ini kalau misal baju kena najis, itu gak ada perbedaan. Apakah airnya yang datang kepada baju yang najis tadi, atau memang bajunya yang datang kepada air yang lebih 2 kula, begitu. Jadi kalau memang airnya lebih banyak, tidak ada pengaruh, dengan catatan tidak ada perubahan itu aja ya. Tapi kalau misal walaupun airnya lebih 2 kula, misal ukurannya kolomnya kayak kolom belakang tuh gede banget, gede kan ya, empang. Kalau misal ada misal bajunya kena kotoran orang, mencelupin aja, tuh air bau semua tuh, misal bau ininya, udah nggak kepake itu air.
udah najis semua. Pokoknya kalau misal airnya lebih 2 kula, cuma satu catatannya, yang penting tidak ada perubahan. Walaupun dimasukin baju yang najis tadi, tetap masih ada masih bening, kemudian baunya kagak berubah, rasanya kagak berubah, gitu. Ya, andai kata misal kena ompol, kena ompol langsung celepin di kolam, baunya pesing semua tuh kolam walaupun lebih 2 kula, maka itu termasuk air yang mutaghayyir namanya. Air yang sudah berubah bentuknya, sudah kagak bisa dibuat bersuci lagi, itu nggak bisa, ya, kagak bisa buat mandi air besar, kagak bisa buat mencuci najis lagi, kagak bisa. Gitu. Jadi kalau misal lebih 2 kula, karena tidak ada perbedaan apakah airnya yang datang pada tempat yang najis atau tempat najisnya didatangin ke air. Yang penting yang syarat tidak ada perubahan. Gitu. Fa'in udhila, maka jika dimasukkan al-mutanajjisu, najis, fihi, di dalamnya, ail ma'il qalili, yakni air yang sedikit, lam yathur, maka tidaklah suci, ail mutanajjisu, sesuatu yang terkena najis. Tangan kita kena kotoran, air aqua cuma segelas gini nih, ya celupin tuh, tetap masih najis nih, walaupun udah hilang tuh kotorannya, tetap masih najis. Kenapa? Kurang 2 kula, itu tidak bisa suci tuh. Sesuatu yang terkena najis tadi, lam yathur katanya tuh, al mutanajjis, sesuatu yang terkena najis tadi tidak dianggap suci, belum suci itu, walaupun secara zahir udah bersih. Beda lah, antara bersih dengan suci beda. Jangan dianggap bersih itu suci. Contoh bagaimana saya bilang gak suci, ada ompol di lantai, diambil tuh air di bak, dipakai apa tuh, superpel yang wangi, main pel aja tuh kan wangi tuh, bersih kan, suci enggak? Kagak, salah nyuciinnya gitu. Saya bilang gitu, yang namanya bersih belum tentu suci. Kalau suci pasti udah bersih gitu. Makanya perhatikan nih, ya, kalau misal airnya kurang 2 kula, jangan sekali-kali benda yang terkena najis didatangkan ke airnya. Harusnya air yang warid, airnya yang datang pada najis, guyurin maksudnya, guyurin, baru udah bener. Yang agak bener, tangan kena najis dicelupin kemari, kurang 2 kula, bener nih, tetap tangan masih apa? Najis. Tapi kalau tangan kena najis, guyurin pakai aqua segelas, udah. Watanajjasa al-ma'u, watanajjasa, dan menjadi najis tuh, al-ma'u, air, wa mulaqihi, dan sesuatu yang bertemu pada air, wa mulaqihi, dan sesuatu yang bertemu pada air. Ya, kita bilang nih, misalnya kacamata jatuh ke kotoran, kita celupin ke air aqua yang segelas tadi, ini belum suci, ya, airnya jadi najis. Ini belum suci, kacamatanya belum, walaupun dicelupin bersih, belum suci. Kecuali kalau misal diguyurin tuh kacamatanya nih, baru udah suci tuh, gitu ya. Jadi harus tahu tata cara kita membersihkan najis, ya. Fala yathuru atau fala yutahhiru ghairahu, fala yutahhiru, maka tidak mensucikan, ghairahu, akan lainnya,
Jadi air yang kurang 2 kula tadi tuh kemudian mutan najisnya dicelepin, dijatuhkan ke air yang kurang 2 kula, maka itu tidak bisa mensucikan lagi airnya. Kagak bisa air yang kurang 2 kula tadi nih aqua yang kita celepin tadi tuh, ini kena najis nih, jemaatnya kena najis kita celepin, ya. Maka katanya nih air yang udah dibuat membersihkan najis tadi dengan salah tapi bersihnya, ini air yang di gelas tersebut tidak bisa mensucikan buat yang lainnya. Artinya air yang kurang 2 kula tadi itu udah nggak bisa dibuat mensucikan lagi. Gitu. Kenapa? Lidu fihi, karena lemahnya air tersebut. Tuh lemah, gara-gara kena najis maka apa? Lemah tuh. Wa taghayyurihi, dan berubahnya air. Wa taghayyurihi, dan berubahnya air. Wala budda, dan wajib. Wala budda, dan wajib min asri taubi, dari memeras baju, diperas itu ya, peras dulu. Minal bauli, daripada air kencing. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Qabla wadihi, sebelum meletakkannya. Fil ina'i, di dalam wadah. Hatta yazula, sehingga hilang. Zala yazulu, ada hatta dibaca nasab. Hatta yazula, sehingga hilang. Jirmun najasati, bentuknya najis. Bihaitsu la tabqa, sekiranya tidak menetap. Rutubatun, basah-basah. Tanpa silu, yang berpisah. Andai kata nih ada baju kena air kencing, kalau pengen disuciin, pengen dicuci, peras dulu tuh, kering, baru taruh di wadah. Bayi guyurin tuh boleh, ya. Jangan masih basah ada kencingnya, ditaruh aja tuh di bak, main guyurin air, najis semua. Gitu. Hilangin dulu tuh, peras dulu, sekiranya tidak ada rutubah, tidak ada basah-basah yang menetes, gitu. Kalau memang udah tidak ada basah-basah yang menetes, baru letakkan di wadah, baru kita basuh itu cuci, gitu. Peras dulu. Yang aman, itu saya bilang kayak keran dah, di keran kita guyur dulu. Guyur baru taruh di mesin cuci. Yang masih basah-basah ditaruh apa tuh? Mesin cuci. Itu agak ada 2 kula tuh mesin cuci, tabungnya enggak ada. Ya, coba dah diukur, ada enggak? 50 cm ada enggak kira-kira? Kalau ada baru tuh bisa dah. Dalamnya, kalau dalam kayaknya sih dalam kayaknya tuh, saya lihat dalam. Ini kalau misal bentuk kan bahasanya ada murabbah, ya. Murabbah itu persegi 4. Ada yang mudawir yang berbentuk bulat gitu tuh. Itu pun nanti diameternya sama, harus 50 cm lebih kalau bisa, ya. Nah, jadi gitu. Harus kalau memang itu kena air kencing, peras dulu sehingga tidak ada tidak ada basah-basah yang menetes. Bikhilafi lau subba, berbeda andai kata dituangkan. Alai, atasnya tuh mutan najis tadi, barang yang terkena najis diguyurkan, dituangkan. Min nahwi ibrikin, dari seumpamanya kendi. Tahu kendi? Ibrik. Dulu mas pakai kendi kita minum air putih, ya. Ditaruh di kendi enak, adem banget air. Tuh ada baju, kalau misal diguyurin katanya nggak usah pakai diperes-peres lagi, begitu.
Jadi kalau misal dituangkan melalui kendi tadi, kalau sekarang pakai keran gitu, keran. Maka kan bagaimana? Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan sya'an. Kalau kita belajar di pondok tuh fa innahu maka setune kelakuan. Titiknya 3, ada ini tuh, ada rumusnya ya. La yushtaratu, tidaklah disyaratkan, la yushtaratu, tidaklah disyaratkan asruhu, memerasnya, asruhu, memerasnya, qabla sobi, sebelum menuangkan. Tuh kalau misal pengen bersihinnya melalui keran, walaupun belum diperes kagak apa-apa gitu. Beda kalau mau ditaruh di wadah baru diguyurin, nah itu apa? Harus peras dulu, harus diperas dulu. Tapi kalau kita bersihin melalui keran, cukup kita apain? Guyurin aja tuh, kita guyurin bawa keran tanpa pakai apa? Tanpa diperas lagi. Kama annahu, sebagaimana sesungguhnya kelakuan la yushtarotu, tidak disyaratkan asruhu, memerasnya, memerasnya ba'dal ghusli atau ba'dal ghusli, setelah mencucinya, setelah membasuhnya. Nah kalau misal ada baju, ini baju ya, tanpa diperas lagi udah cukup kan ya. Tidak disyaratkan untuk memerasnya setelah mencuci. Wa yajibu wallahu a'lam bissawab. Ini saja para jemaah sekalian yang kita kaji pada malam hari ini, masih membahas masalah najis ya. Semoga ada manfaatnya. Yang salah dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.